Cerita berawal dengan diperlihatkannya kita telah terjadi perampokan sekaligus penyanderaan di salah satu bank yang mengakibatkan baku tembak antara polisi dan para perampok itu. Namun karena serangan brutal dari mereka membuat polisi-polisi ini kewalahan, sehingga tim yang berada di TKP meminta kepada tim SWAT untuk membantu mereka atas penyerangan tersebut. Setibanya tim SWAT ini langsung menerobos masuk melalui manhole yang ada di gedung ini. Sementara di luar gedung kita masih diperlihatkan aksi brutal para perampok ini, yang dimana ketika salah satu dari mereka ingin pergi dari sini, langsung diberi hadiah penembak jitu dari kepolisian dan terus melakukan serangan kepada mereka yang lagi-lagi menewaskan satu dari para perampok itu. Sehingga dua rekan mereka yang marah melihat kejadian itu pun langsung mengancam akan mengeksekusi salah satu dari sandera ini. Lalu tim SWAT yang berada di luar memberikan satu kotak hitam yang berisi alat komunikasi untuk melakukan negosiasi kepada mereka. Di sini kita diperkenalkan dengan James Street dan Brian Gamble yang berhasil masuk ke gedung ini melihat dua perampok itu melakukan ancaman kepada salah satu sandera, sehingga mereka pun langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan sandera tersebut. Tapi sayangnya kawan, aksi berani Brian tadi membuat salah satu sandera wanita itu tertembak, sehingga Jim pun langsung melaporkan kejadian ini untuk segera meminta para medis menyelamatkan sandera wanita tersebut. Setelah peristiwa tadi, Jim dan Brian mendapat panggilan oleh atasannya bernama Kapten Thomas, yang dimana aksi mereka tadi justru mendapat teguran keras karena serangan yang dilakukan oleh Brian mengenai sandera wanita itu, sehingga membuatnya menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Lalu karena Brian yang terus membela diri, membuat Kapten Thomas langsung mengatakan kalau mereka berdua dikeluarkan dari tim SWAT. Mendengar hal itu, Letnan Greg yang sudah membela mereka ini tetap membuat Kapten Thomas pada pendiriannya, dan sempat terjadi keributan ketika Brian mengetahui bahwa dirinya akan dipindahkan ke gudang senjata. Di sini Kapten Thomas sengaja menahan Jim untuk mengobrol empat mata, yang dimana ia mengatakan kalau Brian adalah pengaruh buruk bagi timnya, sehingga meminta Jim untuk mengatakan kepada Letnan Greg bahwa Brian sudah melakukan hal yang sembrono, dan berjanji akan mengembalikan Jim ke tim SWAT yang membesarkan namanya itu jika ia mengatakan sesuai dengan apa yang Kapten Thomas katakan tadi. Ketika selesai mengemasi barang-barangnya, Brian langsung mengajak untuk pergi dari sini. Namun Jim yang tetap ingin bertahan langsung mengatakan kalau semua kejadian ini atas perbuatannya sendiri, yang tak mau mendengarkan perintah saat melakukan penyerangan. Sehingga Brian yang sadar kalau Jim sudah dijanjikan sesuatu oleh Kapten Thomas itu pun kecewa dengan ucapan Jim tadi, dan juga merasa terhianati oleh sahabat lama yang sudah 5 tahun bersama di timnya itu. Singkat cerita, kita diperkenalkan lagi dengan Sersan Daniel Hondo, salah satu senior yang paling dihormati di tim SWAT ini, yang dimana kedatangannya diminta oleh Letnan Greg untuk mengatur ulang tim SWAT sebelumnya agar pamor SWAT kembali membaik, yang sebelumnya dianggap belum bisa menangani banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi di kota ini, sehingga harus melakukan rekrutan baru untuk tim SWAT yang akan dilatih sekaligus
harus dibawa ke pengawasannya. Namun Letnan Greg hanya memberi Sersan Daniel 2 orang, yaitu TJ dan Boxer, dan 3 orang lainnya harus ia temukan di antara polisi-polisi yang menurutnya layak menjadi tim SWAT yang akan dipimpinnya nanti. Kini kita kembali lagi dengan Jim yang diajak oleh Sersan Hondo untuk mengantarnya mencari makan siang. Sementara di tempat lain kita diperkenalkan dengan Deki yang sedang mencari keberadaan pria tangan panjang, pacar dari wanita ini. Lalu Jim dan Sersan Hondo yang kebetulan melintas di jalan ini pun mendengar adanya petugas yang meminta bantuan pengejaran, dan mereka pun langsung mencari tempat kejadian tersebut. Sementara Deki yang masih dalam pengejaran juga diikuti dengan kedatangan Jim dan Sersan Hondo yang langsung ikut mengejar si tangan panjang tersebut. Melihat kegigihan Deki tadi, Sersan Hondo langsung memperkenalkan dirinya dan menawarkannya untuk ikut bergabung bersama timnya. Dengan senang hati dong, Deki langsung menerima tawaran tersebut. Kini Sersan Hondo mendatangi seorang petugas wanita yang sudah 3 kali mengajukan diri menjadi tim SWAT, namun terus ditolak oleh Kapten Thomas karena banyaknya komplainan dari warga sipil yang tak puas dengan pelayanannya. Tapi kini kedatangan Sersan Hondo memberikan kesempatan kepada wanita kokoh, kuat, dan tak tertandingi seperti semen 3 roda yang bernama Christine Sanchez ini untuk bergabung bersama timnya. Sesampainya mereka di kantor, Sersan Hondo kembali menawarkan Jim untuk bergabung dengan timnya. Namun karena merasa Kapten Thomas yang akan menghambat karirnya ini pun menolaknya. Tapi dengan tegas mengatakan Sersan Hondo akan memperjuangkannya agar bisa kembali ke tim SWAT yang berada di bawah kepengawasannya ini. Dan benar saja kawan, Sersan Hondo pun langsung menghadap kepada Kapten Thomas untuk meminta persetujuan orang-orang yang akan menjadi timnya. Namun sayangnya Kapten Thomas tidak menyetujui Christine yang seorang wanita dan juga Jeff yang sudah di blacklist olehnya. Tapi Sersan Hondo tetap saja bersikeras untuk menyetujui orang-orang yang dipilihnya itu, dan akhirnya Kapten Thomas pun menyepakatinya, tapi dengan syarat kalau Sersan Hondo gagal dengan timnya ini, ia akan dikeluarkan dari kepolisian. Kemudian di tempat lain kita diperkenalkan lagi dengan Alexander Monte, anak dari salah satu mantan narkoboy terbesar di kota ini, yang dimana kedatangannya untuk menghadiri ulang tahun adik dari ayahnya itu. Kedatangan Alex ini pun langsung disambut hangat oleh pamannya yang bernama Martin Gaskin dan langsung berbincang menanyakan tentang kabar ayahnya itu. Tapi di sini tanpa basa-basi, Alex langsung mengatakan kalau mulai sekarang dialah yang akan memimpin semua bisnis ayahnya ini, hingga membuat Martin terkejut dan menganggap perkataan Alex hanyalah bercanda karena belum ada pembicaraan sebelumnya antara Martin dengan ayahnya tentang masalah tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, Alex pun langsung mengeksekusi pamannya itu. Tanpa ia duga, ketika di perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Alex ini pun langsung diberhentikan oleh polisi, lalu menanyakan kelengkapan administrasi mobil dari pamannya itu. Setelah selesai mengeceknya, polisi ini mengatakan kalau mereka harus menahan Alex sampai identitasnya itu betul-betul diketahui dengan jelas. Kini mulailah mereka masuk di kelas pelatihan SWAT, yang dimana kedatangan TJ dan Boxer membuat kegaduhan dengan membuli Jim yang digosipkan telah mengkhianati Brian, teman setimnya dulu. Lalu kegaduhan itu terhenti ketika kedatangan Christine dan juga Sersan Hondo.
Kini lengkaplah sudah mereka berlima rekan satu tim yang akan dipimpin oleh Sersan Hondo ini, dan diperlihatkannya kita keseriusan mereka dalam berlatih. Setelah berhari-hari melakukan latihan yang padat, mulailah timbul kerjasama yang baik antara mereka, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sersan Hondo sebagai pelatih sekaligus pemimpin yang ingin menjadikan mereka tim terbaik untuk menumpas segala macam bentuk tindak kriminal. Singkat cerita, hari penilaian pun dimulai, yang dimana aksi uji mereka ini langsung disaksikan oleh Kapten Thomas untuk menentukan layak tidaknya tim yang dipimpin oleh Sersan Hondo ini menjadikan mereka tim inti dari SWAT. Setelah kru yang bertugas selesai mempersiapkan tantangan untuk mereka, aksi pun dimulai. Di sini mereka hanya diberi waktu 8 menit untuk menyelamatkan para sandera, yang dimana Boxer menyerang dari arah depan, Christine dan Jim dari arah belakang, sementara TJ dan Deki masuk melalui kabin. Namun aksi mereka ini sempat membuat Sersan Hondo ketar-ketir, karena masuk di menit kedua belum ada satupun anak didiknya ini melakukan serangan, tapi kegelisahannya itu justru memberikan kejutan dengan taktis yang cepat, tepat, dan akurat kepada para penguji. Melihat keberhasilan mereka, dengan wajah sedih Kapten Thomas langsung meninggalkan tempat ini. Keesokan paginya, ketika tim Sersan Hondo ini menjalani aktivitas rumahan mereka, mendapat panggilan tugas pertama mereka untuk menangkap aksi seorang pria yang akan melakukan aksi bunuh diri, yang sempat mengancam petugas menggunakan senjata saat ingin mengevakuasinya. Setelah briefing yang singkat, mereka pun langsung bersiap untuk melakukan penyergapan itu. Sungguh mudah kawan, tanpa adanya perlawanan mereka pun berhasil menangkap pelaku tersebut dengan sangat mudah. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Alex dan rombongan para napi yang akan dipindahkan ke sebuah lapas khusus tanpa adanya pengawalan yang ketat. Baru saja menyelesaikan tugas mereka, tiba-tiba Letnan Greg mengabarkan adanya buronan yang sudah lama menjadi target operasi. Lalu mereka pun langsung menjemput para tahanan tersebut. Kini kita kembali lagi dengan para tahanan ini, yang dimana bis mereka dibuntuti oleh petugas dan meminta sipir yang mengendarai bis tersebut untuk menepi. Tanpa diduga kawan, polisi ini adalah anak buah dari Alex yang menyamar untuk membebaskannya. Tapi untung saja aksi mereka itu diikuti dengan kedatangan Sersan Hondo dan timnya yang tak mendapat umpan balik dari sipir yang membawa rombongan tahanan itu, sehingga membuat Sersan Hondo mendekat untuk memastikan apa yang terjadi dengan mereka. Lalu tiba-tiba
Dor-doran antara mereka pun tak terhindarkan, yang dimana ketika TJ melihat Alex ingin kabur menggunakan mobil polisi tersebut, dengan tepat TJ langsung menghadangnya. Bukan hal sulit kawan bagi mereka yang terlatih ini untuk menangkap Alex, yang ternyata memang sudah lama dicari oleh Interpol Amerika atas perdagangan senjata dan juga pengedaran narkoba. Bahkan menurut laporan, Alex juga banyak melakukan pembunuhan berantai di berbagai tempat. Melihat sayembara Alex yang mengatakan bagi siapa saja bisa membebaskannya akan diberikan 100 juta dolar, itu pun membuat seluruh gangster di kota ini tertarik dengan yang ditawarkan oleh Alex itu. Melihat berita tersebut, tim SWAT langsung melakukan pengawalan ketat untuk mengirim Alex ke penjara federal yang akan dipimpin oleh Sersan Hondo dan timnya melalui jalur udara menggunakan sebuah helikopter untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan. Setelah semua tim bersiap, helikopter pun segera diturunkan. Namun tanpa diduga, mereka mendapat serangan dari jarak jauh hingga membuat semua rencana yang sudah mereka atur hancur berantakan. Melihat kejadian itu, Kapten Thomas yang sudah terancam jabatannya ini pun memanggil Letnan Greg dan Sersan Hondo dan meminta mereka untuk segera menyelesaikan pemindahan Alex ini, dan mereka pun bersiap menggunakan rencana baru untuk membawa Alex melewati jalan darat. Namun baru saja konvoi ini beranjak dari markas, tanpa diduga pergerakan mereka diketahui oleh para gangster hingga dor-doran antara mereka tak dapat dihindarkan. Tapi sayang kawan, usaha para gangster itu yang ingin membebaskan Alex ini tertipu dengan rombongan konvoi tersebut yang ternyata hanya pengalihan. Sementara Sersan Hondo dan timnya ternyata membawa Alex melewati ruang bawah tanah. Kini mereka langsung dikawal oleh Letnan Greg melalui udara, yang dimana dalam perjalanan Alex sempat menawarkan kepada Jim, Boxer, dan TJ akan memberikan mereka 66 juta dolar jika mereka mau membebaskannya. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Jim. Lalu yang tanpa mereka duga, ketika sampai di checkpoint kedua, tiba-tiba TJ berhenti dan langsung menodongkan senjata kepada Jim dan Boxer, lalu mengatakan kalau ia menerima tawaran dari Alex. Walaupun Jim sudah mencoba untuk melarang untuk tidak berkhianat, tapi justru tanpa basa-basi TJ langsung menembak Boxer. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Sersan Hondo, Deki, dan Christine pun langsung memutar arah mobilnya. Sementara Letnan Greg memantau pergerakan mereka yang menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Kedatangan mereka langsung memanggil tim medis untuk mengevakuasi Boxer. Lalu Brian, TJ, dan anggotanya berhasil membajak kereta ini untuk membawa pergi Alex dari kejaran Sersan Hondo dan timnya.
Di sini Sersan Hondo langsung mengambil tindakan, yang dimana ia memerintahkan kru yang bertugas untuk menuju ke TKP, sementara Christine dan Deki diperintahkan untuk menuju ke stasiun pemberhentian kereta selanjutnya. Karena mendapat laporan dari Christine, kereta yang membawa Alex itu tak sampai di tujuan. Tanpa pikir panjang, Sersan Hondo dan Jim pun langsung mengejar kereta tersebut yang mereka yakini masih berada di antara lorong stasiun ini. Dan benar saja kawan, Jim dan Sersan Hondo mendapati kereta itu, namun tak menemukan keberadaan mereka yang sudah lebih dulu masuk ke dalam saluran pembuangan. Lalu Sersan Hondo pun langsung melaporkannya kepada Letnan Greg untuk segera mengerahkan anggota lainnya menyisir setiap pintu keluar saluran pembuangan, sementara Sersan Hondo langsung melakukan pengejaran. Di sini Sersan Hondo dan timnya kewalahan mencari keberadaan dan jalan yang mereka lalui karena banyaknya saluran pembuangan yang ada, dan tentunya bukan hal mudah mengejar dua rekan yang sudah terlatih sama seperti Sersan Hondo dan timnya, hingga hampir saja kaki Deki ini mengenai ranjau darat yang dipasang oleh Brian. Sesampainya mereka di ujung saluran, pintu keluar satu-satunya ini dikunci menggunakan gembok besar. Namun Jim pun tak kehabisan akal yang langsung mengambil ranjau darat yang dipasang Brian tadi untuk menghancurkan pintu tersebut. Dan ternyata kawan, Brian sudah mengatur semua rencana ini dengan matang sampai bisa menggunakan jet pribadi untuk membawa Alex pergi dari kota ini. Kini Sersan Hondo yang dianggap bekerja sama dengan Alex oleh Kapten Thomas itu pun tak memberikannya bantuan, sehingga membuatnya langsung mengambil tindakan sendiri. Sungguh tak diduga kawan, mereka yang berpikir kalau Brian akan mendaratkan pesawat itu ke dalam bandara yang sudah dikepung oleh Letnan Greg dan timnya ini, ternyata justru mendaratkannya di sebuah jembatan. Lalu Sersan Hondo dan timnya yang melihat itu pun langsung menuju ke sana. Lalu diperlihatkannya kita aksi pilot bayaran Brian yang mencoba untuk mendaratkan pesawat di atas jembatan ini. Tanpa membuang-buang waktu, Brian pun langsung mempercepat pergerakannya, yang langsung memaksa turun pemilik dari pesawat ini. Sesampainya mereka masih harus berhadapan dengan dua anak buah Brian, namun bukan hal sulit bagi mereka dan langsung mengejar pesawat yang sudah mau lepas landas tersebut, hingga terjadilah dor-doran antara Brian dan mantan kesatuannya itu. Di sini Sersan Hondo pun melakukan tindakan barbar, ia langsung menabrakkan mobil mewah ini ke roda pesawat tersebut, hingga membuat penerbangan mereka pun harus mengalami delay yang cukup panjang.
Brian pun berusaha melarikan diri, namun pergerakannya itu diketahui oleh Jim. Sementara Christine yang sempat tertembak oleh anak buah Brian itu langsung diberi tembakan balasan oleh Sersan Hondo, dan melihat Alex yang ingin melarikan diri itu pun langsung meminta Decky untuk mengejarnya. Di sini Sersan Hondo mendapati TJ yang sudah tak berdaya. Lalu karena sudah tak memiliki pilihan sekaligus malu dengan apa yang sudah ia lakukan, TJ pun langsung menembak dirinya sendiri. Sementara Jim yang masih melakukan pengejaran mencari keberadaan Brian itu cukup sulit menemukan jejaknya, hingga akhirnya menemukannya di antara kereta-kereta yang melintas ini, dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Namun karena Jim yang lebih kuat fisik dan mental ini mau tak mau harus menghabisi Brian dengan cara yang sangat mengenaskan. Baru saja ingin menarik napas, kedatangan Kapten Thomas ini langsung meminta mereka untuk segera mengantarkan Alex ke tempat penjara federal. Tanpa basa-basi, Sersan Hondo dan timnya pun langsung melaksanakan perintah tersebut. Setelah berhasil mengantarkan Alex dengan aman dan selamat, mereka pun langsung mendapatkan panggilan untuk menangani tindak kejahatan selanjutnya, dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.